Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan lil mu'minin. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'd. Para ketua dan pengurus DKI Baitur Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah masjid, baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, juga anak-anak tercinta, anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-22. Berarti kita sudah masuk pada fase 10 terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashra ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda bil izar." Rawahu muttafaqun alaih. Apabila Rasul memasuki 10 malam terakhir, ini sudah masuk malam yang kedua, fase 10 terakhir, fase ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyal laila, menghidupkan malam. Jadi malam 21 sampai akhir itu malam fase ketiga 10 terakhir. Rasul menghidupkan, lebih hidup lagi daripada sebelumnya. Ahyal laila. Untuk apa menghidupkan malam? Yaitu qiyamul lail. Untuk banyak ibadah malam dalam bentuk salat tahajud, salat hajat, i'tikaf, berzikir, membaca Al-Qur'an, bersolawat. Ya, Nabi pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus dan seterusnya. Ya, solawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada Allah mendoakan umatnya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi adalah kita mohon kepada Allah agar Allah berikan rahmat, salam untuk Nabi, karena Nabi berjasa dalam seorang yang betul-betul menyebarkan Islam. Ya, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rajinnya ibadah. Bahkan wa aiqaza ahlahu. Nabi sampai membangunkan keluarganya, wajadda, dan sungguh-sungguh, wasyadda bil izar, bahkan mengencangkan kainnya. Ya, kalau kita orang Indonesia ya kain, kalau orang Arab ya gamis, tapi ada pengencangnya. Ya, artinya apa? Benar-benar siap untuk menggunakan waktu di 10 akhir Ramadan ini. Kenapa? Di antaranya bahwa Lailatul Qadar itu lebih banyak turun pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Sehingga banyak sekarang kesempatan diberikan oleh masjid-masjid, membuka lebar yang mau i'tikaf, disiapkan tempat. Bahkan ada salat qiyamul lailnya bersama-sama, berzikir bersama sampai sahur. Bahkan orang bertakwa itu wal mustaghfirina bil ashar, mereka orang-orang yang istighfar pada waktu sahur. Di ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum masak tahajud dulu. Ya, kalau nggak sempat itikaf di masjid, tahajud jangan ditinggal. Kan Ramadan doang kita, bukan doang ya, artinya lebih terbangun jiwa kita untuk tahajud itu di bulan Ramadan. Kalau bukan di Ramadan mah, ini saya orang Parung Bingung aslinya, sekarang tinggal di Serua. Ya, artinya bahasa saya bahasa Betawi. Roman-romannya kalau bukan Ramadan mah, ya bahasa Betawinya. Roman-romannya kalau bukan Ramadan mah, tahajudnya belum tentu tiap malam ya. Ya kan, sering kesiangan, bangun udah azan. Tapi Ramadan jam 3 udah rame orang membaca Al-Quran, yang bangunin sahur, ada yang persiapan masak. Kesempatan itu kita gunakan, apalagi di 10 terakhir Ramadan, karena ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Allah berikan karunia keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang nanya, 1000 bulan itu berapa lama sih? Kan kalau usia anak masih di bawah setahun, nanyanya berapa bulan nih bayi? Sebulan, 2 bulan. Tapi kalau udah setahun lebih, nanyanya nggak bulan ya. Udah berapa tahun nih umurnya? Kalau kandungan juga nanya, udah berapa kandungannya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena sampai 9 bulan. Tapi kalau sudah sekian tahun usianya, nggak nanya bulan, yang ditanya tahun. Nah, 1000 bulan itu adalah ukurannya hampir sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi satu malam ada namanya Lailatul Qadar. Kalau kita sedang berzikir kepada Allah, kita sedang tahajud, kita sedang qiyamul lail, kita sedang membaca Al-Quran, kebaikan yang didapat malam itu, di malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada sepanjang usia kita 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Kalau tidak dimanfaatkan sungguh luar biasa sayangnya. Marilah sama-sama kita gunakan kesempatan yang Allah berikan. Waktu rajabkan pada doa semuanya. Allahumma barik lana fi rajaba. Ya Allah, berkahi bulan Rajab. Lewat Rajab, alhamdulillah berkah. Wa sya'bana, minta berkah bulan Syaban. Alhamdulillah Allah kabulkan. Wa balighna Ramadan, sampaikan ketemu Ramadan. Allah kabul lagi sekarang Ramadan. Bahkan gak terasa udah malam yang ke-22. Nah, sekarang tanggung jawab. Udah minta kepada Allah, Allah kabulkan. Yuk gunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhir malam Ramadan ada hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailah ya min Ramadan, bakatis samawati wal arwal malaikah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ya Rasulullah ayu musibatin hiya? Qala zihabu Ramadan li'annal hasanata fihi mudha'afah wa da'awat mustajabah wa sadaqah makbulah. Apabila akhir malam Ramadan, Lebaran hari apa? Hari Minggu. Majuin hari Sabtu. Kita tunggu Lebarannya hari apa? Senin atau Minggu? Aduh, beda-beda nih. Kita tunggu pengumumannya ya, yang jelas. Malam terakhir, umpamanya malam ini diumumin oleh Menteri Agama kepada rakyat Indonesia, hasil keputusan sidang isbat menyatakan bahwa malam ini adalah ditetapkan malam terakhir Ramadan. Berarti besok malam takbiran berakhir Ramadan. Maka langit dan bumi, malaikat, bakat menangis mereka semua. Kenapa menangis? Karena ada musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, ya Rasulullah, musibah apa sampai langit, bumi, malaikat pada nangis? Rasul menjawab, karena perginya bulan Ramadan. Ini jangan udah mau akhir Ramadan masih bilang begini, marhaban ya syahrul Ramadan. Itu mah bukan selamat datang ya. Iya, kita udah berakhir masih selamat datang aja. Kalau marhaban artinya sebelum datang Ramadan, masuk Ramadan, menyambut Ramadan. Tapi kalau sudah akhir Ramadan, kita ikut sedih juga. Kalau langit dan bumi, malaikat nangis, kita mestinya lebih nangis lagi. Kenapa? Karena itu musibah, diantaranya adalah perginya Ramadan. Kenapa kita sedih? Karena kebaikan dilipat gandakan, doa diijabah, sedekah diterima, setan-setan dibelenggu. Coba Ramadan begini, masjidnya jadi banyak yang datang ya. Salatnya jamaah, subuhnya jamaah, tarawehnya adanya Ramadan doang, ya kan? Ibadahnya meningkat. Yang pada hataman Quran kan pada Ramadan doang kebanyakan ya. Coba dah, coba nanti habis Lebaran. Ayo dah, siapa yang mau hatam Quran? Bukan kagak ada. Jarang yang mau pada hataman Quran. Nah, yang sudah ada, yang sudah bagus, terus kita tingkatkan kebaikan dan kebaikan pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan nanti Ramadan tahun yang akan datang, dan kita akhiri terus sampai akhir nanti Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Doanya kan cakep bener doa kamilin tuh. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Doa.
Wali faraidika muaddin, yang fardu-fardu kami bisa melakukan. Walil salati hafizin, salat yang 5 waktu, salat sunnah bisa kami jaga dengan baik. Waliz zakati fa'ilin, ya Allah, agar kami juga termasuk orang-orang yang bisa menunaikan zakat. Terus sampai minta sorga. Wa fil jannati dakhilin, kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Wa minan nari najin, neraka maka gak ada yang mau. Minta kepada Allah selamatkan dari neraka. Inilah doa-doa kita. Semoga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita akhiri Ramadan nanti walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kau sempurnakan bilangan Ramadan itu. Kita ngikutin aja pengumumannya ya, keputusan Menteri Agama. Lalu kita bertakbir malam takbiran. Karena Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Tujuannya kita banyak takbir adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah. La'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita ingin menjadi hamba Allah yang kembali kepada fitrah minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan orang-orang yang beruntung. Nah, semuanya ada yang punya pakaian baru sebagai sujud sebagai wujud syukur kepada Allah. Ada pakaian baru, alhamdulillah. Enggak ada, alhamdulillah juga. Enggak ada yang utang dia ada-adain, gimana ke caranya ya. Makanan juga berkah, alhamdulillah. Rengginang, alhamdulillah. Kembang goyang, adanya kebanyakan lebaran. Ada itu namanya Hongguan, cakep bener. Yang namanya autoplesnya, luarnya biskuit, dalamnya nggak apa-apa, nikmatin aja. Semuanya bersyukur kepada Allah. Punya daging, semur daging, alhamdulillah. Nggak ada dagingnya, semur tahu juga melengkoas, enak juga ya. Pokoknya nikmatin saja, bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Rukun syukur adalah 3 paling tidak. 1 adalah kita mengingat Allah yang berikan nikmat. Zikrul mun'im wassana'u alaih, mengingat atau ingat kepada yang memberikan nikmat dan memuji yang memberikan nikmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Tasarrufun ni'mah liridhaillah, menggunakan nikmat yang Allah berikan, tetapi dengan tujuan nikmat digunakan untuk mencari ridho Allah. Gunakan nikmat yang sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah wahifzun ni'mah, jaga nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Kalau nggak dijaga, nikmat itu akan rusak. Kesehatan dijaga, ya kan, semuanya. Kita punya apa-apa nikmat Allah kita jaga, termasuk yang paling utama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Insya Allah kita mencapai derajat la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang intinya adalah di akhir malam yang ke-10 10 hari terakhir Ramadan ini, jangan jangan lengah ya. Tarawihnya kerjain ya. Kalau enggak Ramadan kan kagak ada tarawih ya. Jangan ditinggal, silahkan kerjakan. Tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya. Baca Quran 1 huruf aja 3 pahala. Kalau bisa khatam, Masya Allah, betapa besar pahalanya. Itikaf pahalanya besar. Sedekah pahalanya besar. Banyak kebaikan-kebaikan. Pahala ibadah yang sunnah jadi pahala yang wajib. Yang wajib berlipat-lipat ganda. Puasa pahalanya Allah ngasih tahu kita bahwa pahala yang tidak bisa diukur adalah pahala puasa. As-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa untukku dan aku membalasnya. Demikianlah mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.